bersama Dr. Gigi Lin Andriani, Kadis PPPA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi juga. Salam sehat. Pendengar RRI ND. Baik, salam sehat, Bu Dokter. Salam sehat. Oke, baik Bu Dokter, ini topik boleh dikatakan topik ini menarik ya. Ribuan anak di NTT ini belum memiliki akta kelahiran nih Bu Dokter. Nah dari data DP3A sendiri ya, usia berapa banyak anak ini Bu Dok yang belum memiliki akta kelahiran Bu Dokter? Iya, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau akta kelahiran ini kalau secara layanan ini dilakukan oleh Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun di sini DP3A ini memandang sebagai hak sipil anak. Nah, karena dokumen ini adalah dokumen pertama dan yang akan berimbas pada dokumen-dokumen berikutnya seperti kartu keluarga, kemudian kepengurusan BPJS juga akan berkaitan, kartu identitas anak, nanti kalau sudah besar KTP dan sampai nikah. Nah, dan ini juga tentunya akan berimbas kepada kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya saat sekolah, kemudian untuk mendapatkan beasiswa, untuk mengakses bantuan sosial, untuk mencari kerja, dan lain-lain. Nah, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 26 Januari 2022 masih ada sekitar 161.517 anak yang belum mempunyai akta nikah. Nah, padahal ini bisa saja bertambah ketika ada anak-anak lahir yang baru lahir tidak langsung diurus akte kelahirannya. Jadi itu Kak, masih sekitar 161 ribuan Kak. Ya, 161 ribuan. Nah, sejauh ini peran ya dari DP3A terkait dengan belum adanya akta yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di NTT ini apa sebenarnya? Ya, jadi karena ini merupakan hak sipil anak, jadi hak anak itu sebetulnya banyak dan yang paling mendasar dan selama ini adalah hak sipil. Ini kan wujud pengakuan dari negara. Maka DP3A tentunya berkolaborasi untuk bagaimana percepatan kepemilikan akte anak ini bisa dimiliki. Nah, kerjasamanya dilakukan dengan banyak sekali mitra dan juga tentunya ini bukan hanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tetapi juga dengan OPD-OPD terkait, perangkat daerah terkait. Contohnya dengan kalau Dukcapil pasti ya, karena yang mengeluarkan dokumen itu adalah Dukcapil. Di Provinsi NTT kan Dukcapil ini ada di Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana anak-anak sekolah yang sudah usia sekolah dan ada di sekolah ini bisa dikoordinir untuk mendapatkan akte. Kemudian juga ada anak-anak di panti, juga anak-anak yang ada di desa dan sebagainya. Nah, upaya yang sudah dilakukan saat ini kita berusaha untuk supaya angka itu jangan bertambah. Artinya apa? Yang lahir, anak yang baru lahir di fasilitas kesehatan sebisa mungkin itu langsung mendapat layanan. Dan ini sedang dikembangkan dan sudah beberapa fasilitas kesehatan di provinsi maupun di kabupaten kota itu sudah memberikan layanan itu. Harapannya semua fasilitas kesehatan nanti bisa memberikan layanan itu, jadi begitu bayi lahir pulang ke rumah sudah bawa kartu identitas anak, kemudian akte kelahiran dan juga kartu keluarganya sudah berubah. Ini yang sementara kami bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain kolaborasi untuk mempercepat kepemilikan akte anak ini. Walaupun kita masih punya PR 161 ribu anak, namun kami berharap jangan bertambah lagi, karena bisa bertambah kalau ada yang lahir baru tidak diurus, lahir baru tidak diurus. Tentunya angka ini bukan makin turun, makin naik. Nah, ini yang kita antisipasi. Ya, seperti itu Kak. Baik, seperti yang Anda jelaskan tadi ya, lahir baru tidak diurus seperti itu. Nah, ini faktor penyebabnya ini apa sebenarnya Bu Dokter? Ya,
Kalau faktor penyebab selama ini yang kami amati ya, ini ada beberapa macam. Yang pertama ini ketidaktahuan, jadi informasi yang kurang dan juga akses. Jadi untuk informasi kami bersyukur sekali nih RRIND memberikan kesempatan untuk kita menyampaikan terkait dengan akte anak ini. Jadi ketidaktahuannya sebagian besar ini berpikir bahwa misalnya kalau belum menikah resmi itu anaknya tidak bisa diurus akte misalnya seperti itu, atau yang orang tuanya hanya satu orang misalnya, artinya mereka belum menikah resmi, mungkin korban yang bapaknya tidak bertanggung jawab dan itu pun juga tidak bisa diurus. Itu yang terjadi, ada seperti itu. Jadi kalau yang masih nikah adat belum nikah resmi secara hukum berarti anaknya nggak bisa ngurus. Jadi kenapa nggak ngurus akte? Soalnya kami belum nikah resmi. Nah ini sebetulnya kan ketidaktahuan. Padahal sebetulnya semua anak ini berhak untuk mendapatkan akte lahir. Jadi ada cara-caranya sebetulnya. Tidak harus menunggu bapak mamanya nikah resmi kemudian aktenya tidak diurus. Nah ini hak anak ini akhirnya tidak didapat karena anak ini harus punya BPJS, nanti sekolah juga harus membutuhkan itu dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian juga akses. Seringnya kan, wah ini ngurus ke Dukcapil kalau dari desa pergi ke ibu kota kabupaten kan jauh juga ini, apalagi kalau yang dari pulau-pulau misalnya. Nah padahal sekarang sudah bisa dengan layanan online. Jadi beberapa kabupaten itu di tiap kecamatan sudah ada titik-titik yang bisa untuk mengakses layanan online. Bahkan fasilitas kesehatan ini kalau yang sudah melakukan kerjasama ini sudah bisa mengakses. Jadi tinggal di foto-foto dokumennya di Vaskes, misalnya di Puskesmas, kemudian dikirim ke Dukcapil, nanti Dukcapil melakukan verifikasi, melakukan pengecekan dokumen dan sebagainya. Begitu jadi filenya bisa dikirim lagi ke Vaskes, kemudian Vaskes bisa print dokumen itu. Karena saat ini akte kelahiran itu bentuknya bukan seperti dulu, seperti ijazah atau sertifikat bukan, tetapi sekarang bentuknya kertas HVS A4 yang di situ ada barcode-nya. Jadi bisa dicetak di mana saja. Oke, baik. Ini yang menjadi penyebab atau punya faktor ya, banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran karena kurang tahu ya informasi seperti itu. Iya, kurang tahu. Ini dan belum merasa butuh gitu. Baik, sejauh ini sosialisasi ini sudah dilakukan ya untuk masyarakat pada umumnya seperti itu, Bu Dokter ya. Iya, sosialisasi dilakukan terus-menerus. Jadi teman kita tentunya berjenjang ya, ada provinsi, ada kabupaten, dan kita bekerja sama dengan mitra-mitra terkait juga. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus. Tetapi ya memang untuk menyadarkan orang ini kan dia pada level dia harus yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau ngurus, yang tidak mampu menjadi mampu ngurus. Jadi bukan hanya sekedar kita omong terus mereka tahu terus besok terjadi, itu tidak. Tapi ada tingkatan ini yang harus kita kawal sampai mereka mau dan mampu melakukan mencatatkan anaknya di catatan sipil, kemudian memperoleh dokumen-dokumen yang memang nantinya dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, dalam arti proaktif ya dari orang tua untuk bisa mengetahui informasi yang jelas ya seperti itu ya Bu Dokter ya. Iya. Oke, ya, betul Bu Dokter, ini peran DP3A Provinsi NTT sendiri ini soal gender dan anak. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa gender dan anak sendiri ini menduduki ranking pertama di Indonesia. Nah ini bagaimana Bu Dokter? Ya, terkait dengan urusan anak, urusan gender memang kita masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, apa yang kita lakukan tentunya tidak bisa kita di ujungnya saja, tetapi kita memang harus memulai dari intervensi yang berkaitan dengan keluarga. Masalah yang ada seperti stunting, kemiskinan, kekerasan dan sebagainya itu sebetulnya bermula dari keluarga.
semua akar permasalahan harus kita selesaikan di dalam keluarga. Karena apa? Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Jadi ketahanan keluarga ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Nah, NTT juga termasuk untuk ketahanan keluarga ini juga juara dua yang belum baik. Namun ini sejalan dengan waktu, kita bersama-sama harus melakukan perbaikan-perbaikan karena ini akan punya dampak yang banyak terhadap berbagai aspek gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan budaya. Jadi memang tidak mudah untuk merubah hal-hal yang berkait dengan gender, kemudian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Jadi pola asuh setara gender ini harus mulai kita tanamkan sejak kecil dalam keluarga. Jadi kalau biasanya dibilang, wah anak perempuan itu masak sajalah. Nah, sampai dewasa pun yang laki-laki tidak bisa masak. Ketika nggak susah-susah deh, ketika dia kos sudah repot. Ketika dia harus sekolah, misalnya dari kampungnya harus sekolah ke Kupang. Wah, masak nggak bisa, misalnya seperti itu. Demikian juga nanti ketika besar, ketika nanti dewasa, ibunya hamil besar, mungkin dengan berbagai komplikasi tidak bisa memasak atau mengurus anak. Nah, anak-anak yang lain bapaknya nggak bisa ngurus. Ini hal-hal yang kecil ya, saya kasih contoh. Ini akan terjadi pola asuh yang kurang baik tentunya, yang akan berdampak kepada berbagai hal. Nah, intervensi DP3A ini kita mulai dari keluarga. Jadi saat ini kami sedang melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keagamaan seperti Sinode, Gemit, kemudian Keuskupan, kemudian PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, kemudian dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan sebagainya, untuk melakukan pendampingan pada pernikahan. Jadi ketika mereka mau ngurus nikah dengan tokoh-tokoh agama, ini langsung kita nanti berikan pembekalan ataupun pendampingan. Mungkin di beberapa agama sudah ada ya dulu kursus pernikahan seperti itu. Mungkin kalau di Katolik, di Kristen ada. Nah, ini kita beri intervensi tambahan terkait dengan bagaimana sih pola asuh yang setara gender, karena ini sangat penting sekali. Nanti berdampak kepada hal yang banyak sekali, dan gender ini bukan isu lokal, ini isu dunia, isu global. Jadi mau tidak mau memang kita harus berubah, kita harus menyesuaikan diri. Saya rasa itu. Baik, Bu Dokter, untuk progres ke depan ini seperti apa ini agar anak-anak kita bisa memiliki akte kelahiran dan juga bisa meminimalisir ya gender dan juga anak agar tidak mendapat ranking yang kurang baik di Indonesia, seperti itu, Dokter? Iya, yang pertama yang harus dilakukan pasti kolaborasi. Baik. Nah, kolaborasi dengan beberapa perangkat daerah, mitra-mitra potensial, baik itu dari universitas, dari lembaga keagamaan, dan juga mitra-mitra LSM dan lain sebagainya. Saya rasa itu harus bersatu padu untuk kita bergerak bersama. Dan ini sedang kita kondisikan, karena saat ini sudah ada MOU yang dilakukan oleh gubernur bersama dengan lembaga keagamaan juga terhadap universitas-universitas. Jadi ketika mahasiswa KKN turun ke lapangan, maka program-program yang berkaitan dengan gender anak, pemenuhan hak sipil anak ini bisa dibantu oleh mitra-mitra tersebut. Dan juga saya rasa LSM-LSM lokal, NGO, eksternal donor dan sebagainya, saya sudah mulai banyak bergerak dan mulai mengintervensi terhadap masalah-masalah ini. Jadi yang dilaksanakan tentunya kalau dari pemerintah, kolaborasi dari pemerintah sendiri harus ada kolaborasi, dan ini sudah kami lakukan. Misalnya layanannya oleh Dukcapil, kemudian anak-anak sekolah itu diintervensi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anak-anak yang ada di desa
BPMPD mengintervensi, kemudian anak-anak penerima PKH dan anak-anak yang ada di panti asuhan itu dikoordinir oleh Dinas Sosial, kemudian DP3A ini bagian advokasi ya kesana kemari supaya semua kita masyarakat mitra bergerak dan sadar bahwa dokumen kependudukan yang berupa hak sipil anak, akta anak ini adalah sangat penting dan nantinya tentu berdampak terhadap hak-hak anak yang lain. Kalau dia tidak punya akta kelahiran waktu lahir, nanti ngurus BPJS juga susah karena harus ada di dalam kartu keluarga kan, ngurus BPJS harus ada nomor induk kependudukannya. Nah, ini susah. Nanti kalau sudah gitu ke depan menikah juga susah. Akhirnya menikahnya juga tidak tercatat lagi. Ataupun nanti kalau kerja memanipulasi usia, pernikahan dini juga terjadi karena tidak tahu, tidak tercatat usianya dan sebagainya dan sebagainya. Ini dampaknya terhadap banyak masalah. Jadi yang dilakukan adalah kolaborasi. Memang tidak mudah untuk berkolaborasi, tetapi itu bukan mustahil kalau semua memang bergerak. Begitu kan. Baik, terima kasih Bu Dokter dan kita berharap bersama ya bahwa dari seratusan ribu lebih anak-anak yang belum memiliki akta ini biar bisa diselesaikan ya dengan baik ya. Dan tentunya ini menjadi harapan ya untuk masyarakat NTT pada khususnya seperti itu Bu Dokter ya. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama Prosoter RI pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih juga pendengar yang ada di RRIND. Selamat pagi dan salam sehat. Radio